bagi per kepala, tak bisa. Jadi macam mana membagi zakat fitrah itu? Kumpulkan semua. Setelah kumpul semua, data berapa yang berhak, baru dimusyawarahkan dengan seluruh pengurus masjid, RT, RW, Babin Kamtibmas, semua dilibatkan. Untuk bapak ini cocoknya 30, karena memang dia di rumah sendiri, tapi bininya sakit, anaknya kecil-kecil. Yang ini cukup 20 kurang. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, insyaallah. Harta yang sudah dizakatkan kemarin, tahun ini masih ada karena tak dipakai. Wah, banyak betul. Apakah tahun ini harus dizakatkan lagi? Selama jumlahnya masih di atas nisab, wajib dizakati. Berapa nisabnya? 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau dihitung pakai rupiah sekarang, sudah dibagi oleh Basnas, dibagi 12, sebulannya 7.600.000. 7.600.000, 41.000 kali 12, 91.692.000. Siapa yang punya duit 91.692.000, maka tiap tahun mesti dikeluarkan 2,5%. Siapa yang punya duit 91.692.000, tiap tahun dikeluarkan 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta tiap tahun. Saya anjurkan biar mudah mengingatnya, keluarkan zakat Ramadan. Saya Ramadan terus mengeluarkan zakat, Pak Ustaz. Itu zakat fitrah. Ini maksudnya zakat mal, biar mudah ingatnya. Nah, jadi asal Ramadan mengeluarkan zakat. Saya ajarkan biar supaya tidak berzakat. Begini caranya. Tengok tabungan. Berapa sekarang tabungan? 50 juta? Belum. 60? Belum. 70? Belum. 80? Belum. 90? Sikit lagi. 91 kan? Nah, begitu dia sudah mencapai 90, beli tanah. Udah mencapai, udah agak 90, beli mobil. Seumur hidup tak berzakat, bisa. Tapi ingat, keluar sendiri dia dalam bentuk jantung koroner, asam lambung, sakit tulang, ada cara duit itu keluar. Zakat fitrah ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo. Mohon penjelasan. Rabu depan saya akan praktekkan, kita masukkan beras ke dalam mud. Ingatkan saya, ingatkan biar saya ambil mudnya. Kita ambil beras, habis itu baru kita timbang. Apakah nanti hasilnya 2,5, 2,7 atau 3 kilo? Yang bilang 2,5, dia ukur satu mud itu 2,5 bagi 4. Saya dari zaman dulu sampai sekarang bayar zakat fitrah 3 kilo. Dari mana? Karena menurut guru saya, satu mud itu 750 gram.
750, 750, 750, 750 kali 4 berarti 3 kilo. Tapi 2,5 tak salah, karena Kemenak buat 2,5, 2,7 3 kilo. Karena berbeda mereka mengikut hitungan. Ada di rumah itu mut 4 mut itu 1 sok. Nanti prakteknya kita isikan beras ke situ. Orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah lemah macam mana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang tua lemah yang tak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, dia bayar fidyah. Fidyah seminim-minim fidyah 1 mud 750 gram beras sehari. Tapi yang ditetapkan oleh Basnas 60.000. Kok bisa 60.000? Makan pagi, makan siang, makan malam. Mau ikut Basnas atau mau ikut 1 mud? 1 mud aja lah Pak Ustaz. Boleh. Orang tua lemah, tapi dia fakir miskin. Bagaimana cara dia membayar fidyah puasanya? Dia tidak wajib, karena tak ada harta. Tak mungkin dibayarnya. Aku bayar ke aku, katanya. Tak bisa. Maka dia tak wajib, karena dia tak cukup syarat. Syaratnya mampu, dia tak mampu. Jika satu orang masuk dalam beberapa asnaf zakat, misalnya dia amil, dia juga miskin, apakah dia dapat 2 bagian atau 1? Dihitung beras dapat 80 kilo, dapat 80 kilo. Dah. Asnafnya 8 orang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Berarti mau dibagi 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Ada di situ dia miskin. Kalau fakir tak ada income sama sekali, fakir. Ada pemasukan tapi tak cukup, miskin. Dia ada pemasukannya tapi tak cukup, berarti dia miskin. Dia juga yang tukang hitung, tukang bagi, berarti dia amil. Dia mu'allaf baru masuk Islam, berarti dapat 3 kilo, 30 lah dia. Itu makanya zakat itu tak bisa dibagi per asnaf. Tak bisa bagi per asnaf. Oh, kalau gitu bagi per kepala. Dah 80 kilo dibagi per kepala. Ada satu dia sendiri, bininya mati, anaknya mati, dia sendiri. Ada yang satu nih, dia anaknya 7, dibagi sekilo, yang ini dapat sekilo, yang ini dapat 90. Dia sekilo, anaknya 7, bininya 1, 90. Enggak adil juga. Bagi per asnaf tak bisa, bagi per kepala tak bisa. Jadi macam mana yang membagi zakat fitrah itu? Kumpulkan semua. Setelah kumpul semua, data berapa yang berhak, baru dimusyawarahkan dengan seluruh pengurus masjid, RT, RW, Babin Kamtibmas, semua dilibatkan. Untuk bapak ini cocoknya 30, karena memang dia di rumah sendiri, tapi bininya sakit, anaknya kecil-kecil. Yang ini cukup 20, memang jumlah anaknya banyak sama, tapi yang ini bininya sehat dan anaknya udah besar. Begitu cara membaginya, dimusyawarahkan. Jangan dibagi per asnaf, jangan dibagi per kepala.
Tiga cara. Per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa, di musyawarah. Makanya waktu musyawarah RT, RW, polisi, tokoh masyarakat dilibatkan semua. Nenek mama libat semua. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai nisab zakat profesi yang ditetapkan oleh Basnas 85 gram emas 14 karat? Ikuti aja, karena Basnas itu di dalamnya itu ulama-ulama, tak berani mereka main-main. Ikuti. Kenapa tidak emas 22 karat? Berapa harga emas 24? Berapa harga emas 24 karat sekarang? 3 juta. 3 juta kali 85, 255 juta. Bagi 12, 21 juta. Siapa yang berzakat? Tak ada orang berzakat. 21 juta sebulan. Kepala dinas itu pun dah pakai duit korupsi sudah. Berapa lah gaji pokok? Ingat waktu bupati di Jawa menunjukkan slip gajinya, berapa gaji bupati? 5 juta. Bupati yang mantan PM tunjukkan. Kalau tahu aku begini tak ikut aku pilkada kemarin, katanya cuma 5 juta gaji. 21 juta sebulan. Tak ada. Itu maka dipakai. Jadi dari mana mereka memutuskan itu? Maslahat. Maka ikuti 7,6 sekarang per bulan. Kenapa di Indonesia nuzul Qur'annya 17 Ramadan? Di antara 3 pendapat 17, 21, 24. Menurut Ustadz mana yang paling kuat? Buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Di pembahasan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Buka di pembahasan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada yang mengatakan turunnya tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 5, ada yang mengatakan tanggal 7. Yang mengatakan tanggal 17 sebagian mazhab Syafi'i. Dalilnya wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Al-Quran yang kami turunkan ketika 2 pasukan bertemu. Yaumal taqal jam'an. Ketika 2 pasukan bertemu, saat itu kami turunkan Al-Quran. 2 pasukan bertemu itu 17 Ramadan, perang Badar. Itulah dalil kenapa di Indonesia itu peringatan nuzul Qur'annya 17 Ramadan. Kenapa Mesir peringatannya 27? Berdasarkan hadis. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. 10 terakhir yang mana? Yang ganjil-ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Di antara yang 5 ini yang mana? 27 yang paling kuat. Kesimpulannya? Kesimpulannya Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Tak ada yang tahu. Kalau tahu betul lah Lailatul Qadar itu 21, tak usah kita tarawih malam lain. Cukup malam 21 itu aja. Kau tak datang, dah malam 21 83 tahun. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Cara mengisinya, hidupkan tiap malam dari malam 1 ke malam 30. Cara menghidupkannya,
maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih, witir, tadarus, tidur, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, istighfar, makan sahur, tunggu subuh, subuh berjamaah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah cara. Kenapa kita beriktikaf malam 21? Nabi menyuruh taharru Lailatul Qadar. Pas malam 21 hari Rabu depan. Nanti kita buat iktikaf Rabu depan dari mulai jam 1 masuk sampai jam 2 tahsin, jam 2 sampai jam 3 tahajud, jam 3 sampai jam 4 tadabbur ayat. Kita pilih amma yatasaalun. Jam 4 sampai jam 4.30 zikir, jam 4.30 kita makan sahur. Mohon nanti parkirnya agak ke sana sedikit supaya kita bentang plastik di halaman. Agak-agak cukup kita buat baris sop untuk makan sahur. Jam 5 setengah jam kita bersahur, sholat subuh. Habis subuh kita ngaji Riyadhus Shalihin, habis itu sholat isyraq. InsyaAllah dapat 6 jam iktikaf dari jam 1 ke jam 7 hari Rabu depan malam 21 insyaAllah. Panjang umur, sehat badan. Amin. Laki-laki dan perempuan melakukan tanpa nikah yang sah dan hamil di luar nikah. Satu, apakah mereka dinikahkan? Sebaiknya jangan dinikahkan, karena kalau mereka dinikahkan, empat efeknya. Efek pertama, lahir anak tuh pasti pakai bin bapaknya. Bohong, tak boleh pakai bin bapaknya. Berarti dia mulai aktif bohong, kuliah bohong, ijazah bohong, KPU bohong. Tak boleh. Dua, kalau anak ini mati, si bapak tak dapat harta warisan. Tiga, kalau bapak tu mati, si anak tak dapat warisan. Empat, kalau kebetulan anak ni perempuan, si bapak tak bisa mewalikan. Makanya kalau ada orang hamil, pisahkan aja. Suruh dia entah ke mana, entah ke pulau mana sampai lahir. Karena kalau dilahirkan nanti pasti bohong aja. Kalau dinikahkan, ini karena malu dinikahkan, nikahnya sah. Menurut mazhab Syafi'i sah. Tapi ingat, kalau anak lahir tak boleh pakai bin bapak. Satu. Kalau anak mati, si ayah tak dapat warisan. Kalau bapak mati, si anak tak dapat warisan. Kalau anak ni perempuan, si ayah tak boleh mewalikan nikahnya nanti. Kalau anak ni laki-laki, dia tak bisa jadi wali adiknya, karena hubungan dia dengan adiknya saudara seibu. Sedangkan yang bisa jadi wali seayah seibu. Lebih berat bebannya dinikahkan. Jelas? Dua, bagaimana status anaknya? Status anaknya bersih, suci, tak ada anak zina. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ini dalam keadaan fitrah, suci. Jangan katakan anak zina. Terus kalau tak bisa pakai bin ayahnya, pakai bin apa? Pakai bin ibunya. Di Indonesia tak berlaku, tak ada orang pakai bin ibu. Nah, maka kalau buat akte, paksalah bin Abdillah, anak hamba Allah. Macam sedekah dari hamba Allah. Anak hamba Allah.
Bagaimana hukumnya perempuan minum obat untuk menunda haid untuk puasa? Tak boleh. Kenapa umroh boleh? Karena daruratnya tinggi. Ongkos umroh 40 juta. Hanya berangkat setahun sekali. Kalau dia tak makan obat, tak bisa tawaf, maka makan obat karena daruratnya tinggi. Sedangkan puasa, bulan muka masih bisa, bulan muka apa makan obat? Jangan makan obat, tak boleh. Keluarga saya, ponakan saya, istri tak ada makan obat. Jangan makan obat karena mau puasa. Bagaimana hukumnya menghirup asap rokok saat puasa? Hisap ini. Batal puasa. Kalau dia tak rokok membatalkan puasa. Apakah batal puasa berkumur-kumur? Berkumur-kumur sunat. Yang membatalkan puasa mubalaghah. Mubalaghah melampau. Kumur-kumur tak batal. Tapi kalau melampau batal. Melampau itu batal. Namanya mubalaghah. Mubalaghah melampau. Saya seorang bidan, diajak kawan ikut bisnis produk kesehatan untuk meningkatkan imun. Imun itu kekebalan tubuh dan penyembuhan semua penyakit berhubungan dengan imun. Dijual melalui multi level marketing. Obatnya cukup bagus tapi mahal. Masalahnya produk ini produksi dan punya Amerika, punya Donald Bebek. Karena Amerika adalah penyokong Israel, jadi saya takut untuk menjual produknya. Khawatir saya ikut menyumbang untuk pembantaian saudara di Palestina. Bagus, banyak rezeki yang halal lagi. Jangan beli produk yang hasilnya untuk membeli peluru membunuh saudara kita. Ini masalahnya dua. Satu, dia produk Amerika. Dua, multi level marketing itu bermasalah. Multi level marketing hukumnya haram. Kenapa multi level marketing itu haram? Karena makan duit orang. Saya produsen, ini produk saya. Saya minta Bapak Alfadino untuk menjualkan. Nanti beliau mencari 10 customer, pelanggan. Customer tuh bayar ke beliau. Dia dapat persen dari orang-orang itu. Lalu dia iming-imingi, kalau nanti kau laku sekian, kau sebulan dapat motor, kalau sini dapat mobil, kalau ini dapat pesawat, kalau ini liburan ke Menara Eiffel, kalau ini yang dia ceritakan kalau laku, kalau tak laku. Padahal dia dapat duit itu bukan dari produknya, tapi dari iurannya. Bukan dari harga barang itu, tapi ada iuran. Duit itulah yang sebetulnya diputar. Itu namanya skala Ponzi. Jadi duit orang yang diambil, ambil duit orang, ambil duit orang, ambil duit orang, ambil duit orang. Dari 10 itu yang bisa menjalankan paling cuman 3, 7. Duit orang 7 inilah yang diambil. Zalim. Tak berkah. Duit hantu dimakan setan. Jangan bekerja di tempat yang hasilnya haram syubhat,
karena nanti duitnya tak ada berkahnya, hilang juga dia. Banyak udah saya tengok orang kaya dari hasil haram, duitnya itu akan keluar dengan cara yang haram. Ada orang mau mewakafkan tanah, datang sekali ke kawan kita, mau saya wakafkan tanah ini Pak Ustadz, mau buat pondok. Ya, besok saya datang. Tak datang. Dah janji kedua, nanti Pak Ustadz Kamil, tak juga datang. Yang ketiga, sudah janji sama Pak Kuah untuk akta ikrar wakaf, tak juga datang. Berubah pikiran itu gini, saya tanya itu. 2 hari sudah tuh mati. Ditanyakan ke saya, apalah agaknya? Saya bilang duitnya haram. Allah tak mau menerima duit yang baik-baik, duit-duit yang haram. Allah hanya mau menerima duit yang baik-baik. Duit haram tak diterima Allah SWT. Jadi cari rezeki yang halal, kasih anak baik, hidup kita berkah. Yang mau dicari hidup ini satu, berkah. Makan berkah, Allahumma barik lana. Umur berkah, barakallahu fi umrik. Anak berkah, barakallahu laka fil mauhub. Istri suami berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kita hidup kita ini berkah insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.